Suara kepala sekolah bergema di lorong saat Tessa Ellis yang berusia 6 tahun dikawal keluar dari sekolah dasar Jefferson. "Kamu dikeluarkan, kosongkan mejamu." Kata-katanya menggantung di udara seperti pukulan fisik. Tubuh kecil Tessa bergetar tetapi dagunya tetap terangkat tinggi. Air mata menuruni pipi berbintik-bintiknya saat dia memeluk ranselnya yang dipenuhi gambar anjing gembala Jerman buatan tangan. Anak-anak dan guru yang berkumpul menyaksikan dalam keheningan yang terpana saat gadis kecil yang dikenal karena kebaikannya yang tenang digiring menuju pintu keluar. Beberapa saat sebelumnya, ruang kelas telah meledak dalam kekacauan. Victor Sullivan, seorang veteran marinir yang dihormati dengan mata yang menghantui, telah berlutut selama presentasi hari veterannya. Dicekam oleh serangan panik yang tiba-tiba, anjing pelayannya, Zeus, seekor gembala Jerman yang tabah dengan mata cerdas, telah menempel padanya melakukan tugas yang telah dilatih untuknya. Saat itulah Inspektur Kesehatan Davis menunjuk dengan jari menuduh, clipboard dipegang seperti senjata, tidak boleh ada hewan di lingkungan sekolah. Ini adalah pelanggaran yang jelas. Kepala sekolah telah memberi Tessa ultimatum setelah dia melangkah di antara mereka, membacakan undang-undang anjing pelayan dengan suara kecil namun mantap. Dia telah memilih veteran daripada aturan sekolah. Sekarang, saat pintu berat tertutup di belakangnya, Tessa berdiri sendirian di tangga sekolah, ransel kecilnya berisi kotak rayon, satu-satunya temannya. Dia menyeka matanya dengan punggung tangannya dan memulai perjalanan panjang pulang, bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada kakeknya, George Ellis, tanpa sepengetahuannya. Sebuah kendaraan pemerintah berwarna hitam telah berhenti di sudut dan seorang sosok berseragam mengamatinya melalui jendela, mata menyipit dengan tujuan. Konfrontasi baru saja dimulai. Tessa Ellis bukanlah anak 6 tahun biasa. Sejak kehilangan orang tuanya karena pengeboman di pinggir jalan di Afghanistan 3 tahun lalu, dia tinggal bersama kakeknya, George, seorang veteran Vietnam yang jeritan malamnya masih bergema di rumah sederhana mereka di Jalan Maple. PTSD orang tua itu telah membaik sejak Tessa datang untuk tinggal bersamanya. Kehadirannya yang polos entah bagaimana menenangkan iblis yang menghantuinya selama beberapa dekade. Dia mengembangkan pengetahuan yang tidak biasa tentang protokol militer dan hak-hak veteran, menyerap cerita kakeknya seperti spons. Yang paling menonjol adalah bakat artistiknya. Kemanapun dia pergi, Tessa membawa buku yang penuh dengan gambar-gambar detail anjing gembala Jerman. Kakeknya telah menceritakan kisah-kisah tentang anjing-anjing setia yang menyelamatkan unitnya berkali-kali di hutan, dan dia terpesona sejak saat itu. Terlepas dari awal tragisnya, Tessa mempertahankan kecerahan yang menyentuh semua orang yang dia temui, meskipun ketiadaan orang tuanya telah meninggalkan ketenangan tentang dirinya yang tampak di luar usianya. Millfield adalah kota yang terpecah, meskipun Anda tidak akan mengetahuinya dari bendera yang menghiasi hampir setiap beranda. Pemilihan wali kota yang akan datang telah membagi masyarakat antara mereka yang memprioritaskan dukungan veteran dan mereka yang berfokus pada peraturan keselamatan sekolah. Sekolah dasar Jefferson mencerminkan ketegangan ini dengan penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap hewan baru-baru ini sebagai tanggapan terhadap serangan anjing ganas di Greenville tetangga yang telah menyebabkan seorang anak cacat permanen. Waktunya tidak bisa lebih buruk. Dengan perayaan Hari Veteran yang direncanakan di seluruh distrik dan hewan pelayan menjadi pemandangan yang semakin umum karena semakin banyak tentara kembali dari penempatan di luar negeri. Para pemain kunci di dunia Tessa membentuk jaringan kompleks dari motivasi yang saling bertentangan. Kepala sekolah Warren, mantan kapten Angkatan Darat yang kehilangan putra tunggalnya di Irak, menjalankan sekolah dasar Jefferson dengan presisi militer, kesedihannya mengeras menjadi kepatuhan yang tidak fleksibel terhadap aturan. Inspektur Kesehatan Davis membawa traumanya sendiri. Putrinya hampir meninggal karena serangan gembala Jerman 2 tahun sebelumnya dan membuatnya dengan ketakutan mendalam yang disamarkan sebagai perhatian profesional. Victor Sullivan telah bertugas dengan kakek Tessa di Vietnam, PTSD-nya jauh lebih buruk, hanya dapat dikelola dengan kehadiran Zeus yang konstan. Anjing pelayannya. Kolonel Daniel Harper tetap menjadi misteri. Hubungannya dengan keluarga Ellis tidak segera terlihat, meskipun penampilannya pada saat yang tepat ini menunjukkan pengetahuan di luar kebetulan, dan di tengah adalah kakek George, yang kesehatannya yang menurun telah menjadi perhatian utama Tessa, obat-obatannya dan janji temu dokternya dilacak dengan cermat di kalender Hello Kitty-nya. Hari Veteran di Sekolah Dasar Jefferson selalu menjadi acara khusus, tetapi tahun ini menjanjikan sesuatu yang unik. Victor Sullivan, dengan kehadirannya yang mengesankan meskipun bahunya membungkuk dan sedikit pincang, telah diundang untuk berbicara tentang peran anjing pelayan dalam pemulihan veteran. Ruang kelas-kelas 3 berdengung dengan kegembiraan saat dia masuk dengan Zeus, seekor gembala Jerman yang luar biasa yang matanya yang waspada memindai ruangan sebelum menetap dalam posisi melindungi di samping pawangnya. Kepala sekolah Warren telah membuat pengecualian untuk kebijakan tidak ada hewan untuk presentasi pendidikan ini,
meskipun ekspresinya yang tegang mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan keputusan tersebut. Ini Zeus, jelas Victor, suaranya semakin kuat saat dia berbicara tentang temannya. Dia bukan hewan peliharaan, dia teman pertempuran yang membantu saya saat keadaan menjadi sulit. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian saat Victor menjelaskan bagaimana Zeus dapat mendeteksi tanda-tanda awal serangan panik, memberikan terapi tekanan selama momen kecemasan dan bahkan mengambil obat-obatan saat dibutuhkan. Zeus mendemonstrasikan beberapa perintah, tanggapannya yang disiplin, menarik napas kekaguman dari kelas. Tessa duduk di depan, matanya terbelalak karena kagum, kadang-kadang menambahkan detail tentang pelatihan anjing pelayan yang membuat Victor terkesan. Kakekku bilang anjing pelayan juga pahlawan, dia mengumumkan dengan bangga ketika Victor mengundang pertanyaan. Dia bilang mereka menyelamatkan nyawa, seperti tentara. Victor tersenyum pada ini, mengangguk setuju saat ikatan di antara mereka menguat. Dua jiwa terhubung melalui bahasa layanan militer yang sama, terlepas dari perbedaan usia mereka. Ketika Victor mengizinkan anak-anak untuk mendekati Zeus satu persatu, Tessa menunjukkan pengetahuan yang luar biasa tentang cara menyapa anjing pekerja dengan benar, meminta izin dan menghormati ruang hewan itu. Zeus, biasanya waspada dan profesional, melunak secara nyata di sekitar Tessa, sedikit bersandar ke tangan kecilnya saat dia dengan lembut membelai bulunya. Presentasi berjalan dengan indah sampai pintu kelas terbuka tanpa peringatan. Inspektur Kesehatan Davis masuk, clipboard di tangan, inspeksi terjadwalnya terhadap kafetaria tampaknya selesai. Matanya langsung tertuju pada Zeus dan tubuhnya menjadi kaku. Clipboard sedikit bergetar di genggamannya saat ingatan akan jeritan putrinya membanjiri dirinya. Hari ketika seekor gembala Jerman menerobos pagar belakang rumah mereka dan menyerang anaknya, membutuhkan lebih dari 60 jahitan dan meninggalkan bekas luka fisik dan psikologis. Apa yang dilakukan hewan itu di ruang kelas? Dia menuntut, suaranya meninggi tajam. Ini adalah pelanggaran langsung terhadap kode kesehatan daerah dan kebijakan sekolah. Anak-anak terdiam saat ketegangan di ruangan itu meningkat dengan cepat. Victor secara naluriah meletakkan tangan di punggung Zeus, sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk menjaga dirinya dan anjingnya tetap tenang. Kepala sekolah Warren melangkah maju berusaha menjelaskan pengecualian pendidikan yang telah dia berikan, tetapi Davis memotongnya. Saya tidak peduli pengecualian apa yang Anda buat. Itu ilegal dan tidak aman untuk memiliki anjing di ruang kelas bersama anak-anak. Davis bersikeras, mengeluarkan salinan peraturan. Suaranya membawa otoritas posisinya tetapi juga getaran ketakutan pribadi. Hewan itu harus segera dikeluarkan atau saya akan terpaksa mengajukan surat tilang darurat terhadap kepala sekolah. Ekspresi Warren menjadi gelap saat dia mendapati dirinya terjebak di antara menghormati kebutuhan seorang veteran dan menegakkan protokol keselamatan sekolah, terutama dengan penerapan kebijakan tanpa toleransi yang baru-baru ini dia bantu rancang. Tuan Sullivan, Warren memulai dengan hati-hati. Mungkin akan lebih baik jika Victor tidak mendengar sisa kalimat itu. Konfrontasi tiba-tiba telah memicu sesuatu yang mendalam di dalam dirinya dengan suara-suara yang meninggi, perasaan terpojok, ancaman terhadap jalan hidupnya. Napasnya menjadi berat dan dia merosot ke kursinya. Mata tidak fokus saat dia tergelincir ke tahap awal serangan panik. Zeus segera menempel di kakinya, melakukan respons terlatihnya, tetapi ini hanya membuat Davy semakin marah. Anjing itu tidak terkendali dan melakukan kontak dengan veteran. Ini persis bagaimana serangan terjadi. Davis mundur ke arah pintu, memberi isyarat agar anak-anak menjauh dari Zeus. Guru kelas mulai menggiring siswa ke sudut terjauh, ketidakpastian tertulis di wajahnya. Kondisi Victor memburuk saat Zeus dipaksa untuk membagi perhatiannya antara kebutuhan pawangnya dan situasi yang meningkat. Saat itulah Tessa melangkah maju, tubuh kecilnya entah bagaimana memenuhi ruang antara Victor dan dua tokoh otoritas. Zeus diizinkan berada di sini, katanya dengan jelas, suaranya sangat mantap. Kakekku menceritakan tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika. Anjing pelayan bisa pergi kemana saja orangnya pergi. Itu hukumnya. Dia berdiri dengan tangan disilangkan, dagu terangkat, dalam postur yang mencerminkan sikap militer kakeknya. Zeus sedang membantu Tuan Sullivan sekarang. Anda membuatnya lebih buruk. Ruangan itu terdiam pada intervensi yang tak terduga ini. Wajah kepala sekolah Warren memerah karena marah karena ditantang oleh seorang anak berusia 6 tahun dan pada pertanyaan publik tentang otoritasnya. Inspektur Kesehatan Davis menunjuk jari menuduh ke Tessa. Nona muda, ini bukan tempat Anda untuk memutuskan apa yang aman bagi anak-anak lain. Anjing itu bisa melukai seseorang. Tessa menggelengkan kepalanya dengan tegas. Zeus bukan hanya anjing, dia adalah peralatan medis. Itulah sebutan hukum untuknya.
Anda tidak akan mengambil kursi roda seseorang, kan? Logika sederhana itu untuk sesaat mengejutkan orang dewasa, tetapi rasa malu mereka dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Victor mulai pulih sedikit, dengan bantuan Zeus. Menonton pembela kecil dengan campuran rasa syukur dan khawatir, kepala sekolah Warren melangkah maju, menjulang di atas Tessa. Cukup, Nona Alice, Anda tidak akan berbicara kepada orang dewasa seperti ini di sekolah saya. Pergi ke kantor saya segera. Latar belakang militernya muncul dalam nada suaranya. Perintah, bukan permintaan. Tessa tidak bergerak. Tapi Tuan Sullivan membutuhkan Zeus. Ini tidak adil. Hidup ini tidak adil, Nona muda. Warren membentak kesabarannya. Habis. Satu kata lagi dan akan ada konsekuensi serius. Ruang kelas menahan napas kolektifnya saat Tessa melihat dari wajah pucat Victor ke sikap melindungi Zeus, lalu kembali ke kepala sekolah Warren. Dengan keberanian yang mengkhianati usianya, dia mengucapkan kata-kata mautnya. Hukum lebih besar dari aturan Anda, kepala sekolah Warren. Ayahku meninggal melindungi hukum-hukum itu. Wajah kepala sekolah berubah, kesedihan dan amarah bercampur dalam ekspresinya saat dia memikirkan putranya sendiri yang hilang karena perang. Itu saja. Kamu dikeluarkan, efektif segera. Kosongkan mejamu dan tunggu di lorong sementara aku menelepon kakekmu. Kekerasan hukuman itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ruangan. Guru itu tersentak, beberapa anak mulai menangis dan bahkan Inspektur Kesehatan Davis tampak terkejut dengan beratnya tanggapan itu. Saat Tessa mengumpulkan barang-barangnya, Victor berjuang untuk berdiri, Zeus menahannya. Ini tidak benar, dia memprotes dengan lemah, tetapi kepala sekolah Warren sudah mengantar Tessa ke pintu. Victor menyaksikan tanpa daya saat pembela kecil martabatnya diarak pergi. Suaranya sendiri gagal ketika dia paling membutuhkan seorang advokat. Zeus merengek pelan, merasakan ketidakadilan tetapi tidak dapat melakukan lebih dari sekadar tetap berada di sisi pawangnya saat pintu kelas tertutup di belakang Tessa Alice. Karir sekolahnya berakhir karena dia membela apa yang dia yakini benar. Matahari sore memberikan bayangan panjang saat Tessa Alice mengembara melalui alun-alun kota Millfield, ransel kecilnya terasa lebih berat dengan setiap langkah. Dia telah berjalan selama hampir 40 menit, menunda momen tak terhindarkan ketika dia harus memberitahu kakeknya tentang pengusirannya. Jam kota berdentang 3 kali, mengingatkannya bahwa kakek George akan mengharapkannya pulang segera. Dia selalu menunggu di kursi goyangnya di dekat jendela, medali-medalinya ditampilkan dengan bangga di meja samping, mengawasi kepulangannya dari sekolah. Bagaimana dia bisa memberitahunya bahwa dia telah dikeluarkan karena membela sesama veteran? Pikiran itu membuat perutnya melilit. Beberapa warga kota telah menyaksikan kepergiannya dari sekolah dasar Jefferson. Nyonya Peterson dari toko roti telah menawarkan pandangan yang khawatir dan Tuan Thompson dari toko perangkat keras telah berhenti menyapu trotoarnya untuk mengawasinya berjalan melewatinya. Di kota sekecil Millfield, berita menyebar dengan cepat. Bisikan mengikuti dia saat dia melewati restoran tempat beberapa ibu berkumpul untuk minum kopi. Itu gadis Alice, kata seorang wanita. Tidak repot-repot mengecilkan suaranya. Menyebabkan keributan di sekolah, jawab yang lain. Cucu perempuan George Alice, yang orang tuanya meninggal di luar negeri. Percakapan memudar saat Tessa mempercepat langkahnya, pipinya terbakar karena campuran rasa malu dan kemarahan. Dia mendapati dirinya di Taman Memorial Veteran, tertarik pada monumen granit yang mencantumkan nama-nama anggota layanan lokal yang telah melakukan pengorbanan terakhir. Nama orang tuanya telah ditambahkan 3 tahun lalu, Kapten Samuel Alice dan Letnan Jennifer Alice. Selamanya diabadikan dalam batu dingin. Tessa menelusuri nama mereka dengan ujung jarinya, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya. Aku mencoba berani seperti kalian, bisiknya ke monumen saat dia duduk di bangku di bawah bendera Amerika yang berkibar setengah tiang. Seorang veteran lokal lainnya telah meninggal minggu sebelumnya. Tessa tidak memperhatikan SUV pemerintah berwarna hitam yang telah mengikuti dari kejauhan, juga tidak melihatnya berhenti di seberang jalan. Kolonel Daniel Harper telah mengamati seluruh kejadian di sekolah dasar Jefferson dari kendaraannya yang diparkir. Tujuan aslinya di Millfield adalah untuk memberikan medali anumerta kepada George Alice, bintang perak yang diperoleh putranya Samuel tetapi tidak pernah diterima karena kelalaian administratif. Ketika dia menyaksikan Tessa diantar keluar dari gedung sekolah, rasa ingin tahunya telah memuncak. Setelah melakukan beberapa panggilan di telepon amannya, kolonel telah mengetahui tentang konfrontasi atas anjing pelayan itu. Sekarang, menyaksikan anak kecil itu duduk sendirian di bawah bendera, dia membuat keputusan yang akan mengubah jalannya peristiwa dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Mendekat dengan langkah terukur, Kolonel Harper mempertahankan jarak yang hormat sebelum berbicara, Nona Alice.
Suaranya lembut tetapi membawa otoritas alami dari seseorang yang terbiasa dengan komando. Tessa mendongak sesaat, terkejut oleh sosok tinggi berseragam militer, biru. Dia segera mengenali seragam itu. Kakeknya memiliki yang serupa tergantung di lemarinya, meskipun dengan lebih sedikit medali daripada yang ditampilkan pria ini. Nama saya Kolonel Daniel Harper. Saya bertugas dengan orang tua Anda di Afghanistan. Mata Tessa membelalak pada hubungan dengan ibu dan ayahnya yang hilang. Dia berdiri secara otomatis, pelajaran kakeknya dalam menghormati perwira militer tertanam dalam-dalam. Pak, jawabnya, tidak yakin apalagi yang harus dikatakan tetapi secara naluriah memahami pentingnya pertemuan ini. Kolonel Harper menunjuk ke bangku, meminta izin untuk bergabung dengannya. Ketika dia mengangguk, dia duduk, menjaga jarak yang cukup untuk memastikan dia tidak merasa sesak atau terintimidasi. Saya sedang dalam perjalanan untuk menemui kakek Anda ketika saya melihat apa yang terjadi di sekolah Anda hari ini. Jelasnya, wajahnya yang keriput menunjukkan kekhawatiran. Maukah Anda menceritakan kisah Anda? Ada sesuatu dalam nadanya, bukan merendahkan atau kasihan, tetapi minat yang tulus yang membuat Tessa merasa cukup aman untuk berbagi. Terseok-seok pada awalnya, kemudian dengan kepercayaan diri yang meningkat, dia menceritakan peristiwa yang menyebabkan pengusirannya. Tuan Sullivan mengalami hari yang buruk di kepalanya, seperti yang kadang-kadang dilakukan kakek. Zeus membantunya merasa lebih baik. Inspektur kesehatan ingin mengambil Zeus, tetapi itu akan menyakiti Tuan Sullivan. Saya hanya memberitahu mereka apa yang diajarkan kakek tentang hukum. Dia menunduk menatap tangannya. Saya tidak bermaksud tidak sopan, tetapi kepala sekolah Warren benar-benar marah ketika saya menyebut ayah saya. Ekspresi Kolonel Harper menggelap sesaat. Kamu tidak salah, Tessa. Anjing pelayan dilindungi oleh hukum federal. Kepala sekolahmu bereaksi berlebihan. Dia berhenti, memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Orang tuamu akan sangat bangga padamu karena membela apa yang benar, terutama untuk seorang veteran. Validasi sederhana itu membawa air mata baru ke mata Tessa, tetapi ini berbeda dari air mata marah dan ketakutan yang telah dia tumpahkan sebelumnya. Ini adalah air mata kelegaan. Seseorang mengerti, bagaimanapun. Kolonel melanjutkan, kita perlu berbicara dengan kakekmu. Dia harus mendengar tentang ini dari kita, bukan dari gosip di sekitar kota. Dia berdiri dan menawarkan tangannya. Maukah Anda mengizinkan saya untuk mengantar Anda pulang? Saya pikir kakek Anda dan saya perlu melakukan percakapan tentang masa depan Anda. Tessa ragu-ragu hanya sebentar sebelum menerima tangannya. Sesuatu tentang Kolonel Harper mengingatkannya pada ayahnya. Kehadiran yang sama mantap, tekad yang sama tenang. Saat mereka berjalan menuju kendaraannya, kota tampaknya memperhatikan. Nyonya Peterson melangkah keluar dari toko rotinya, mengawasi dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan saat seorang perwira militer berpangkat tinggi mengantar Tessa Alice kecil ke SUV pemerintah. Tuan Thompson berhenti menyapu lagi, kali ini mengeluarkan teleponnya untuk melakukan panggilan. Pada saat Kolonel Harper telah membantu Tessa masuk ke kursi penumpang, mengamankannya dengan sabuk pengaman, setidaknya selusin warga kota telah menyaksikan interaksi dan jaringan gosip Millfield telah mulai berdengung dengan aktivitas. Perjalanan ke rumah Alice memakan waktu kurang dari 10 menit, tetapi itu menandai awal dari reaksi masyarakat yang akan segera lepas kendali. Saat SUV itu menjauh dari Taman Memorial Veteran, kandidat wali kota Roberts baru saja melangkah keluar dari kedai kopi di seberang jalan, mengenali Tessa dan kendaraan militer. Dia segera menelepon manajer kampanyenya. Dapatkan saya semua tentang kebijakan hewan pelayan sekolah dasar Jefferson, perintahnya. Saya pikir kita baru saja menemukan masalah kemenangan kita. Sementara itu, Victor Sullivan telah meninggalkan sekolah dengan Zeus, terguncang oleh insiden itu tetapi bertekad untuk memperbaiki keadaan. Pemberhentian pertamanya, kantor The Millfield Gazette, tempat sepupunya bekerja sebagai jurnalis. Dalam beberapa jam, berita tentang pengusiran Tessa akan mencapai setiap sudut Millfield, memicu perdebatan di ruang tamu, restoran, dan grup media sosial. Sekretaris Dewan Sekolah telah menerima 3 panggilan yang menuntut pertemuan darurat dan Kepala Sekolah Warren telah dipanggil ke kantor pengawas untuk menjelaskan tindakannya. Apa yang dimulai sebagai konfrontasi kelas dengan cepat berkembang menjadi krisis masyarakat, dengan seorang gadis berusia 6 tahun dan seekor anjing pelayan gembala Jerman di pusatnya. George Ellis bergoyang lembut di beranda ketika SUV Kolonel Harper berhenti di jalan masuk. Mata veteran lansia itu, dikaburkan oleh katarak tetapi masih tajam, menyipit saat melihat cucunya tiba di rumah lebih awal dengan kendaraan pemerintah. Dia berjuang untuk berdiri, radang sendi membuat gerakannya lambat dan disengaja.
Saat Tessa berlari menaiki tangga kayu yang usang dan ke dalam pelukannya, Kolonel Harper mengikuti dari kejauhan yang hormat, topi di tangan, memahami beratnya momen itu. Tatapan yang terjadi antara kedua veteran itu tidak memerlukan kata-kata. Sesuatu telah terjadi pada Tessa dan itu serius. Di dalam rumah sederhana yang dipenuhi dengan foto-foto kawan-kawan yang gugur dan anggota keluarga, Tessa duduk di antara kakeknya dan kolonel saat cerita itu terungkap. Wajah keriput George Ellis tetap tanpa ekspresi, keterampilan yang dipelajari selama patroli hutan yang panjang, tetapi tangannya bergetar nyata saat Tessa menceritakan pengusirannya. Ketika dia selesai berbicara, orang tua itu menutup matanya sebentar, napasnya menjadi berat. "Kakek," suara Tessa bergetar karena khawatir. "Apakah kakek baik-baik saja?" Kolonel Harper segera mengenali tanda-tandanya. Keringat dingin, pernapasan tidak teratur, dan jangkauan untuk teleponnya. "Tuan Ellis membutuhkan perhatian medis," katanya dengan tenang, "sudah menghubungi 911. "Tessa, apakah kamu tahu di mana obatnya?" Gadis itu mengangguk, berlari ke dapur tempat deretan botol resep oranye duduk, tertata rapi, di rak. Pada saat ambulans tiba, George Ellis setengah sadar, denyut nadinya lemah dan tidak menentu. Para medis bekerja secara efisien, memuatnya ke tandu sambil menjelaskan kepada Tessa yang ketakutan bahwa kakeknya mengalami kejadian jantung yang mungkin dipicu oleh stres. Saat mereka bersiap untuk berangkat, masalah baru muncul. Siapa yang akan merawat Tessa? "Saya akan tinggal bersamanya sampai keluarga dapat dihubungi." Kolonel Harper menawarkan menunjukkan ID militernya kepada para medis. Salah satu dari mereka mengenali nama itu dan mengangguk hormat kepada Tessa. Dia menambahkan, "Kakekmu akan menerima perawatan terbaik. Sementara itu, apakah ada seseorang di dekat sini yang bisa datang tinggal bersamamu? Seorang tetangga mungkin?" Tessa segera memikirkan Nyonya Winters, tetangga lansia mereka yang sering membawa casserole dan memeriksa kakek George. Dalam beberapa menit pengaturan dibuat. Nyonya Winters akan tinggal di rumah Ellis sementara Kolonel Harper mulai melakukan panggilan untuk menemukan kerabat terdekat Tessa. Millfield Gazette keesokan paginya menampilkan berita utama halaman depan yang mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh masyarakat. Cucu pahlawan lokal dikeluarkan karena membela anjing pelayan veteran. Sepupu Victor Sullivan telah menulis catatan penuh semangat tentang insiden itu, lengkap dengan kutipan dari orang tua yang marah yang telah menyaksikan kepergian Tessa dari sekolah. Artikel itu menyebutkan rawat inap George Ellis, menyiratkan hubungan antara kondisinya dan stres pengusiran cucunya. Pada siang hari cerita itu telah diambil oleh outlet berita regional dan seorang reporter dari ibu kota negara bagian telah tiba untuk meliput situasi yang berkembang. Kepala sekolah Warren menghabiskan pagi itu dalam pertemuan yang tegang dengan pengawas distrik membela keputusannya sementara permintaan media masuk. Gadis itu tidak patuh, dia bersikeras, meluruskan dasinya dengan gugup. "Kami memiliki kebijakan tentang menantang tokoh otoritas." Pengawas, seorang wanita yang cerdas secara politik dengan satu mata pada pemilihan dewan sekolah yang akan datang, kurang peduli dengan ketidakpatuhan daripada dengan potensi bencana hubungan masyarakat yang sedang berlangsung. "Warren," katanya dengan lesu, "apakah Anda mengerti seperti apa ini? Anda mengeluarkan seorang anak yatim berusia 6 tahun yang orang tuanya meninggal melayani negara kita karena dia membela seekor anjing pelayan yang membantu seorang veteran dengan PTSD. Saya sudah menerima panggilan dari 3 organisasi veteran dan AKLU. Sementara itu masa depan pendidikan Tessa tergantung pada keseimbangan. Nyonya Winters, sekarang sementara merawat anak itu sementara jam berkunjung di rumah sakit dibatasi, berusaha mendaftarkannya di sekolah dasar Riverside tetangga. Kepala sekolah di sana, setelah konsultasi telepon singkat dengan rekannya di Jefferson, menolak untuk menerima transfer tersebut. Kami tidak ingin terlibat dalam situasi ini, jelasnya meminta maaf. Mungkin homeschooling akan sesuai sampai keadaan mereda. Tanggapan serupa datang dari 2 sekolah dasar lainnya dalam jarak yang wajar. Pesan itu jelas, Tessa Ellis telah menjadi radioaktif, kewajiban yang tidak ingin diasumsikan oleh administrator manapun. Di Rumah Sakit Umum Millfield, kondisi George Ellis stabil tetapi tetap serius. Dokter mendiagnosis serangan jantung ringan, diperburuk oleh kondisi yang ada, dan merekomendasikan masa tinggal yang diperpanjang untuk observasi. Tessa berkunjung setiap hari, membawa gambar Zeus dan Tuan Sullivan untuk menghibur kakeknya. Pada kunjungan ketiganya dia menemukan Kolonel Harper duduk di samping ranjang rumah sakit. Kedua veteran itu dalam percakapan mendalam yang berhenti tiba-tiba ketika dia masuk. Kolonel telah menjadi kehadiran konstan sejak insiden itu, berkoordinasi dengan Nyonya Winters, berbicara dengan kelompok advokasi militer dan membuat panggilan telepon misterius dari SUV-nya. "Itu gadis pemberaniku," kata George Ellis dengan lemah, menepuk ranjang di sampingnya.
Tessa memanjat dengan hati-hati, memperhatikan saluran 4 dan peralatan pemantauan. Kolonel di sini telah memberitahu saya tentang apa yang terjadi di sekolah. Aku bangga padamu, Tessie. Kamu membela apa yang benar, sama seperti yang akan dilakukan ibu dan ayahmu. Matanya berkilauan dengan air mata yang tidak tertumpahkan saat dia meremas tangan kecilnya, tapi aku khawatir kamu tidak masuk sekolah. Pendidikan itu penting bagi orang tuamu. Kolonel Harper berdeham. Sebenarnya, Tuan Ellis, itu sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda berdua. Saya telah menghubungi sebuah akademi swasta di Riverside, yaitu Harrison Military Preparatory. Mereka memiliki program sekolah dasar untuk anak-anak dari keluarga militer dan mereka bersedia menerima Tessa dengan segera. Dia menoleh ke anak itu. Mereka juga memiliki program anjing terapi yang bekerja dengan para veteran di rumah sakit VA. Saya pikir kamu mungkin menyukainya. Mata Tessa membesar karena tertarik, meskipun memikirkan untuk meninggalkan lingkungan yang sudah dikenalnya dan kakeknya membuatnya khawatir, sebelum George bisa menjawab. Seorang perawat masuk dengan berita yang mengirimkan gelombang kejutan lain ke dunia kecil mereka. Sebuah kru televisi dari jaringan nasional telah tiba di rumah sakit meminta wawancara tentang gadis kecil yang membela hak-hak para veteran. Kisah itu berkembang di luar batas Millfield, menangkap imajinasi sebuah negara yang terus-menerus mencari pahlawan dan penjahat dalam konflik sehari-hari. Telepon kamar rumah sakit George Ellis mulai berdering tanpa henti. Kelompok-kelompok veteran, wartawan, dan bahkan seorang produser Hollywood mencari hak atas kisah Tessa. Sementara drama pribadi Tessa terungkap, komunitas Millfield terpecah di sepanjang garis yang semakin kaku. Calon wali kota Roberts telah memanfaatkan kontroversi tersebut dengan mengadakan rapat umum di Veterans Memorial Park di mana dia berjanji untuk melindungi para pahlawan kita dan hewan peliharaan mereka dari jangkauan birokrasi yang berlebihan. Lawannya membalas dengan forum tentang keselamatan sekolah dan batasan yang tepat untuk anak-anak, menampilkan seorang psikolog anak yang berbicara tentang pentingnya menghormati tokoh-tokoh otoritas. Bisnis-bisnis lokal mulai memasang tanda-tanda yang menyatakan diri mereka ramah anjing peliharaan atau pendirian utamakan keselamatan. Perpecahan itu menyebar ke Jefferson Elementary itu sendiri, di mana orang tua mulai menjaga anak-anak mereka di rumah sebagai protes, beberapa menentang pengusiran Tessa, untuk mendukung otoritas kepala sekolah Warren. Guru-guru mendapati diri mereka terjebak di tengah, terpecah antara loyalitas profesional dan keyakinan pribadi. Nyonya Johnson, mantan guru Tessa, mengajukan pengunduran dirinya setelah ditegur karena menghubungi Nyonya Winter untuk memberikan tugas pekerjaan rumah untuk siswa yang dikeluarkan itu. Dewan sekolah mengumumkan pertemuan darurat untuk mengatasi situasi tersebut, yang dijadwalkan pada Selasa malam berikutnya. Inspektur Kesehatan Davis, yang keluhannya telah memulai kontroversi tersebut, mendapati dirinya menjadi sasaran pengawasan ketat ketika sepupu Victor Sullivan menulis artikel lanjutan yang mengungkapkan insiden serangan anjing putrinya. Sementara banyak yang bersimpati dengan traumanya, pertanyaan muncul tentang apakah pengalaman pribadinya telah membahayakan penilaian profesionalnya. Departemen Kesehatan Kabupaten mengeluarkan pernyataan klarifikasi tentang pengecualian hewan peliharaan untuk kode kesehatan, secara efektif merusak posisi asli Davis tanpa secara langsung mengkritik karyawan mereka. Penyelidikan Kolonel Harper ke dalam hubungan antara para pemain kunci mengungkapkan jaringan hubungan yang lebih kompleks daripada yang awalnya dipahami siapapun. Melalui saluran militer ditemukan bahwa kepala sekolah Warren dan Victor Sullivan telah bertugas di unit yang sama selama Perang Teluk Pertama, meskipun dalam kapasitas yang berbeda. Warren telah menjadi seorang perwira di jalur kenaikan pangkat yang cepat, sementara Sullivan adalah seorang prajurit yang telah menerima promosi lapangan setelah sebuah insiden yang tetap dirahasiakan. Jalan mereka bersinggungan lagi ketika putra Warren dikirim ke Afghanistan di bawah komando Samuel Ellis, ayah Tessa, di unit yang sama tempat Sullivan bertugas sebagai pawang anjing. Kolonel itu mempertahankan sikap profesional ketika berbagi informasi ini dengan George Ellis, tetapi implikasinya jelas. Reaksi keras kepala sekolah Warren terhadap Tessa mungkin dipengaruhi oleh sejarah pribadi daripada sekadar penegakan kebijakan. Ada lebih dari yang terlihat di sini, George, katanya pelan, mengawasi monitor yang melacak detak jantung veteran lansia itu. Warren kehilangan putranya dalam penyergapan yang sama yang menewaskan orang tua Tessa. Mungkin ada rasa bersalah atau kebencian yang tidak pada tempatnya yang berperan. George Ellis mengangguk perlahan. Potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya di benaknya. Luka lama tidak pernah benar-benar sembuh, bukan, Kolonel? Dia merenung sambil menatap keluar jendela rumah sakit ke bendera Amerika yang berkibar di atas gedung. Kita hanya belajar untuk membawanya secara berbeda seiring berjalannya waktu. Dia mengalihkan wajahnya yang berkerut ke arah Harper. Tetapi Tessa seharusnya tidak harus membayar untuk urusan generasi kita yang belum selesai. Dia sudah kehilangan terlalu banyak. Sementara itu,
Victor Sullivan dan Zeus telah menjadi selebriti yang enggan di komunitas veteran. Beberapa organisasi layanan menjangkau menawarkan dukungan, termasuk organisasi nirlaba nasional yang menghususkan diri dalam latih anjing peliharaan untuk para veteran yang terkena PTSD. Sullivan mendapati dirinya menerima panggilan dari orang asing yang telah membaca tentang insiden tersebut. Banyak yang berbagi pengalaman serupa dengan diskriminasi meskipun ada perlindungan ada. Perhatian itu memperburuk kecemasannya, tetapi Zeus tetap terus-menerus di sisinya. Sebuah kehadiran yang menstabilkan. Saat kontroversi berputar di sekitar mereka, Sullivan berinisiatif mengunjungi George Ellis di rumah sakit, membawa Zeus bersamanya setelah menerima izin khusus dari direktur medis. Pertemuan kembali kedua veteran Vietnam, satu di ranjang rumah sakit, satu didampingi oleh anjing peliharaannya menjadi momen media lain ketika seorang pengunjung mengambil foto yang menjadi viral di media sosial. Gambar itu menunjukkan Zeus dengan kepalanya bersandar dengan lembut di ranjang George sementara kedua pria lansia itu berpegangan tangan. Wajah mereka mencerminkan dekade kesulitan dan pengertian bersama. Keterangan foto inilah mengapa Tessa membela, menghasilkan ribuan komentar dukungan dan semakin membakar opini publik terhadap Jefferson Elementary. Pada akhir pekan, organisasi advokasi nasional telah turun ke Millfield. Para veteran dengan anjing peliharaan dari 3 negara bagian sekitarnya, mengorganisir demonstrasi damai di luar kantor Dewan Sekolah dan banyak yang membawa tanda-tanda dengan potret sekolah Tessa dan slogan-slogan seperti berdiri tegak untuk mereka yang telah mengabdi dan bahkan seorang anak tahu hukum. Para pengunjuk rasa, lebih sedikit jumlahnya tetapi sama-sama bersemangat, berkumpul di seberang jalan. Pesan mereka berfokus pada keselamatan sekolah dan saluran yang tepat untuk mengatasi keluhan. Polisi setempat mendirikan zona penyangga antara kelompok-kelompok itu saat ketegangan meningkat. Sepanjang badai yang berkembang ini, Tessa sebagian besar terlindung dari kontroversi yang tidak sengaja dia picu. Nyonya Winters membatasi tontonan televisinya dan menjauhkan wartawan, malah berfokus untuk mempertahankan sedikit kesamaan dengan normalitas melalui kegiatan belajar di rumah dan kunjungan rumah sakit setiap hari. Kolonel Harper mengatur agar seorang psikolog anak yang berspesialisasi dalam keluarga militer bertemu dengan Tessa, membantunya memproses perubahan cepat dalam hidupnya dan perhatian seputar tindakannya. Ketahanan gadis itu membuat para profesional yang bekerja dengannya terkesan, meskipun mereka mencatat penarikan dan kecemasannya yang meningkat tentang kondisi kakeknya. Pada Senin pagi, ketika George Ellis dijadwalkan untuk tes jantung tambahan, Kolonel Harper menerima panggilan tak terduga dari kontaknya di Pentagon. Sekretaris Urusan Veteran telah mengetahui situasinya dan sedang mempertimbangkan intervensi pribadi. Secara bersamaan, Kepala Sekolah Warren meminta pertemuan pribadi dengan Kolonel, jauh dari perhatian media dan pengawasan distrik sekolah. Insiden-insiden terisolasi itu berkumpul menuju konfrontasi yang segera akan memaksa semua pihak untuk mengungkapkan motivasi sejati mereka dan berpotensi menyembuhkan perpecahan yang lebih dalam daripada yang awalnya disadari siapapun. Saat pertemuan Dewan Sekolah pada hari Selasa mendekat, media nasional sepenuhnya turun ke Millfield, truk-truk satelit berbaris di jalan utama, para wartawan melakukan wawancara dengan siapapun yang terhubung dari jarak jauh dengan situasi tersebut, dan media sosial dipenuhi dengan pendapat dari orang-orang yang belum pernah menginjakan kaki di kota itu. Bisnis-bisnis lokal mengalami lonjakan pelanggan, meskipun perpecahan komunitas berarti beberapa perusahaan sengaja diboikot oleh satu faksi atau lainnya. Perselisihan kota kecil itu telah berubah menjadi pertempuran simbolis atas nilai-nilai masyarakat yang lebih luas, rasa hormat terhadap otoritas versus membela yang rentan, keselamatan sekolah versus akomodasi untuk penyandang disabilitas, trauma pribadi versus tanggung jawab profesional. Melalui semua itu, Zeus tetap berada di sisi Victor Sullivan, tidak menyadari perannya dalam drama yang sedang berlangsung, tetapi secara intuitif merasakan tingkat stres pawangnya yang meningkat. Sikap tenang gembala Jerman dalam menghadapi kekacauan berfungsi sebagai demonstrasi hidup dari kemampuan hewan peliharaan yang telah dibela Tessa. Ketika seorang wartawan yang sangat agresif mendekati Sullivan di luar gedung apartemennya, Zeus memposisikan dirinya secara protektif di antara mereka, tanpa agresi. Sebuah momen yang ditangkap dalam video yang semakin memvalidasi argumen untuk akomodasi hewan peliharaan. Panggung telah diatur untuk perhitungan publik yang akan mengubah lintasan banyak kehidupan, khususnya kehidupan seorang gadis berusia 6 tahun yang hanya bertindak berdasarkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh warisan militer keluarganya. Saat Kolonel Harper meninjau catatannya dalam persiapan untuk pertemuan Dewan Sekolah, teleponnya berdering dengan pesan dari rumah sakit. George Ellis meminta untuk berbicara dengannya dengan mendesak. Sesuatu dalam suara veteran lansia itu menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan penting tentang masa depan cucunya, salah satu yang akan menambahkan elemen tak terduga lain ke situasi yang sudah bergejolak. Auditorium Sekolah Dasar Jefferson belum pernah begitu ramai. Barisan kursi lipat tampak tidak mencukupi karena anggota komunitas memenuhi ruang itu, berdiri di sepanjang dinding dan meluber ke lorong-lorong.
Pertemuan Dewan Sekolah Darurat yang dijadwalkan pada pukul 7 malam telah menarik kehadiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggota Dewan duduk dengan tidak nyaman di meja panjang di atas panggung. Diskusi prosedural mereka yang biasa berubah menjadi sesuatu yang lebih terasa seperti pengadilan publik. Petugas polisi setempat memposisikan diri secara strategis di seluruh ruangan, tindakan pencegahan mengingat ketegangan komunitas yang telah meningkat selama seminggu terakhir. Pengawas Margaret Phillips memanggil pertemuan itu dengan tepat pada pukul 7. Suaranya diperkuat melalui mikrofon yang menghasilkan umpan balik sesekali. Sesi darurat Dewan Sekolah Millfield ini akan membahas peristiwa baru-baru ini di Jefferson Elementary yang melibatkan siswa Tessa Ellis, Kepala Sekolah Robert Warren dan kebijakan distrik mengenai hewan peliharaan di properti sekolah. Netralitas praktiknya hanya sedikit meredakan keseriusan situasi tersebut. Kru kamera dari 3 jaringan menyesuaikan peralatan mereka saat dia memperkenalkan format. Pernyataan dari pihak-pihak kunci, diikuti dengan musyawarah dewan dan komentar publik. Kepala Sekolah Warren dipanggil pertama. Kehadirannya yang biasanya memerintah berkurang karena pengawasan yang dia hadapi. Dia meluruskan dasinya kebiasaan gugup yang menjadi lebih jelas dalam beberapa hari terakhir dan mendekati mikrofon. Saya berdiri di belakang keputusan saya untuk menegakkan kebijakan sekolah. Dia memulai suaranya dengan mantap, meskipun ada gumaman yang mengalir melalui penonton. Sementara saya menghormati para veteran kita, ketertiban harus dijaga di lingkungan pendidikan. Nona Ellis muda secara langsung menantang tokoh-tokoh otoritas dan menggunakan bahasa yang menghasut. Dia menguraikan kebijakan larangan hewan sekolah, menekankan masalah keamanan baru-baru ini setelah insiden di komunitas tetangga. Dukungan emosional untuk para veteran tidak dapat menggantikan keselamatan siswa, dia menyimpulkan, kembali ke tempat duduknya di tengah campuran tepuk tangan dan ketidaksetujuan vokal. Ketika Victor Sullivan diperkenalkan, Zeus dengan setia menepuk-nepuk di sampingnya ke podium. Kehadiran gembala Jerman itu segera memicu perdebatan berbisik di seluruh ruangan, dengan sempurna menggambarkan kontroversi yang ada. Sullivan, masih tidak nyaman dengan berbicara di depan umum meskipun latar belakang militernya, memegang satu tangan di Zeus saat dia berbicara kepada Dewan. Ini bukan tentang perlakuan khusus, katanya, suaranya semakin kuat saat dia melanjutkan. Anjing peliharaan seperti Zeus dilindungi di bawah hukum federal karena mereka adalah kebutuhan medis, bukan hewan peliharaan. Dia menggambarkan bagaimana Zeus telah mendeteksi serangan paniknya yang akan datang di kelas hari itu, berpotensi mencegah episode yang lebih parah. Pesan apa yang dikirimkan kepada anak-anak ketika kita menghukum seseorang karena membela hukum? Beberapa veteran yang hadir mengangguk dengan penuh semangat, beberapa berdiri untuk menunjukkan solidaritas. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya ketika Sullivan mengungkapkan hubungan yang sebelumnya tidak diketahui antara dirinya dan Kepala Sekolah Warren. Robert Warren dan saya bertugas bersama di Badai Gurun, katanya, berbalik untuk menghadapi kepala sekolah secara langsung. Putranya kemudian bertugas di bawah ayah Tessa di Afghanistan. Sebelum Kapten Ellis meninggal menyelamatkan unitnya, termasuk Letnan Warren, dia telah meminta dukungan anjing khusus yang ditolak karena kendala anggaran. Napas kolektif merambat melalui penonton pada wahyu ini. Saya percaya reaksi kepala sekolah Warren terhadap Tessa sama sekali bukan tentang kebijakan sekolah. Itu semua tentang kesedihan dan rasa bersalah yang belum terselesaikan. Wajah Warren kehilangan warna saat bisikan meletus di seluruh auditorium. Pengawas Phillips berjuang untuk menjaga ketertiban, palunya nyaris tidak terdengar di atas keributan yang berkembang. Ketika ketenangan relatif akhirnya dipulihkan, dia mengumumkan pembicara berikutnya, Inspektur Kesehatan Davis. Pria itu mendekati mikrofon dengan ragu-ragu, tanpa tidak nyaman dengan perhatian. Saya telah melayani komunitas ini selama 15 tahun. Dia memulai suaranya sedikit gemetar. Kekhawatiran saya tentang anjing itu bersifat profesional, berdasarkan peraturan kesehatan. Dia berhenti, tanpa bergumul dengan dirinya sendiri sebelum melanjutkan, tetapi saya harus mengakui bahwa objektivitas saya mungkin telah dikompromikan. Ruangan itu terdiam saat Davis menggambarkan serangan yang telah meninggalkan putrinya terluka secara fisik dan emosional. 2 tahun yang lalu, seekor gembala Jerman hampir membunuh gadis kecilku. Dia menyatakan, emosi terlihat dalam suaranya. Ketika saya melihat anjing itu di kelas, saya tidak melihat seekor hewan peliharaan. Saya melihat jenis yang sama yang menghantui mimpi buruk putri saya. Beberapa anggota dewan bertukar pandang, pengertian mulai muncul di wajah mereka. Saya sejak itu belajar bahwa Zeus memiliki lebih dari 1000 jam pelatihan khusus, membuatnya lebih aman daripada kebanyakan manusia dalam situasi krisis. Ketakutan saya mengaburkan penilaian saya, dan untuk itu saya meminta maaf. Kejujurannya yang tak terduga mengubah suasana di ruangan itu, mengubah sebagian dari amarah menjadi empati.
Ketika nama Tessa dipanggil berikutnya, Kolonel Harper mengantarnya ke podium, sebuah tangga booster ditempatkan untuk membantunya mencapai mikrofon. Berpakaian gaun biru rapi, dengan rambutnya ditarik ke belakang dengan ikat kepala, dia tampak sangat kecil dengan latar belakang orang dewasa dan kontroversi. Ruangan itu benar-benar hening saat dia membuka selembar kertas yang ditutupi dengan tulisan tangan anak yang cermat. Nama saya Tessa Ellis. Dia memulai suaranya dengan jelas meskipun lembut. Ibu dan ayah saya meninggal melayani negara kita ketika saya berusia 3 tahun. Mereka mengajari saya untuk selalu membela apa yang benar. Dengan kesederhanaan yang melucuti senjata, Tessa menceritakan peristiwa dari sudut pandangnya, sesekali melirik Kolonel Harper untuk meyakinkan. Tuan Sullivan takut dan Zeus membantunya untuk tidak takut lagi. Itulah pekerjaannya. Kakek saya berkata, anjing peliharaan menyelamatkan nyawa seperti halnya tentara kadang-kadang. Dia menggambarkan kebingungan dan kesedihannya karena diusir. Lalu lihat langsung ke kepala sekolah Warren. Saya minta maaf jika saya membuat Anda marah, kepala sekolah Warren. Kakek berkata kadang-kadang ketika orang marah, mereka sebenarnya hanya sedih di bawahnya. Kebijaksanaan yang tidak difilter itu menyebabkan Warren menundukkan matanya. Sikap tegasnya runtuh sebentar. Saat Tessa menyimpulkan pernyataannya, tepuk tangan meriah spontan meletus dari para veteran dan pendukung di antara penonton. Pengawas Phillips membiarkan momen itu terungkap, mengakui kebutuhan katartiknya sebelum memulihkan ketertiban. Kolonel Harper kemudian mengambil podium. Sikap militernya yang formal memerintahkan rasa hormat segera. Saya datang ke Millfield untuk menyampaikan bintang perak anumerta kepada George Ellis atas keberanian putranya. Dia menjelaskan. Alih-alih, saya menyaksikan cucunya menunjukkan keberanian yang sama di bawah tembakan. Kolonel secara metodis menyajikan bukti perlindungan ada federal untuk hewan peliharaan, mengutip undang-undang khusus dan presiden pengadilan yang menggantikan kebijakan sekolah setempat. Di luar pertimbangan hukum, Harper melanjutkan, ada keharusan moral yang dipertaruhkan. Ketika seorang anak mengenali ketidakadilan yang diabaikan orang dewasa, kita memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan. Dia berbalik untuk berbicara kepada Dewan secara langsung. Pengusiran Tessa bukan hanya reaksi berlebihan. Itu berpotensi diskriminasi ilegal terhadap veteran penyandang cacat dan anak yang mengadvokasi hak-haknya. Nada suaranya yang terukur mengkhianati beratnya tuduhannya. Departemen Urusan Veteran sekarang memantau situasi ini bersama dengan beberapa organisasi hak-hak sipil. Ancaman tersirat keterlibatan federal mengirimkan gelombang kejutan yang terlihat melalui anggota dewan. Pada saat itu, pintu auditorium terbuka dan sesosok yang tak terduga muncul, George Ellis, yang didorong masuk oleh petugas rumah sakit. Meskipun ada perintah dokter untuk tetap di bawah pengawasan, veteran lansia itu bersikeras untuk menghadiri penandatanganan formulir rilis yang bertentangan dengan nasihat medis. Kehadirannya menciptakan keributan segera, dengan Tessa berlari dari panggung ke pelukan kakeknya yang terulur. Kolonel Harper menyerahkan podium saat George didorong ke depan. Tabung oksigen menemaninya. Saya telah selamat dari 2 perang dan serangan jantung. George memulai suaranya lemah tetapi bertekad. Saya dapat selamat dari pertemuan dewan sekolah. Riak tawa apresiatif memecah ketegangan sesaat. Saya mengajari cucu perempuan saya untuk menghormati para tetua tetapi juga untuk membela mereka yang tidak dapat membela diri mereka sendiri. Jika itu adalah alasan untuk pengusiran, maka mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali nilai-nilai apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dia berbicara kepada kepala sekolah Warren secara langsung. Robert, putramu meninggal bersama dengan putraku. Mereka berdua percaya dalam melindungi orang lain. Apakah ini cara kita menghormati pengorbanan mereka? Banding emosional itu secara nyata memengaruhi Warren, yang postur tubuhnya yang kaku tampaknya runtuh ke dalam. Ketika diberi kesempatan untuk menanggapi, dia mendekati mikrofon dengan keraguan yang nyata. Saya telah menghabiskan 5 tahun mencoba untuk menciptakan ketertiban yang sempurna di sekolah saya, dia mengakui, seolah-olah aturan yang cukup dapat mencegah kekacauan yang merenggut putra saya. Suaranya retak sedikit ketika Tessa menyebutkan ayahnya. Itu membawa semuanya kembali. Kepala sekolah melepas kacamatanya, mencubit pangkal hidungnya sebelum melanjutkan. Saya bereaksi terhadap rasa sakit saya, bukan terhadap tindakannya. Untuk itu saya berutang permintaan maaf kepadanya. Pengakuan tak terduga itu mengubah suasana di ruangan itu. Pengawas Phillips, merasakan potensi untuk resolusi, meminta istirahat 10 menit untuk memungkinkan emosi mereda. Selama istirahat, sebuah adegan luar biasa terungkap di dekat panggung. Kepala sekolah Warren mendekati keluarga Ellis, berlutut setinggi mata Tessa. Percakapan mereka tetap pribadi meskipun ada penonton yang ingin tahu,
tetapi diakhiri dengan jabat tangan antara Warren dan George dan senyum ragu dari Tessa. Ketika pertemuan dilanjutkan, demonstrasi di luar sekolah telah berkembang secara eksponensial. Para veteran dengan anjing peliharaan telah membentuk garis diam di sepanjang trotoar, berdiri dengan perhatian meskipun sudah larut malam. Para pengunjuk rasa yang menentang terus menyuarakan kekhawatiran tentang presiden dan keselamatan sekolah, meskipun jumlah mereka telah berkurang setelah kesaksian Davis. Berita lokal telah bergabung dengan outlet nasional yang menyiarkan kontroversi kota kecil itu kepada jutaan pemirsa di seluruh negeri. Di dalam, ketegangan meningkat lagi ketika sekelompok siswa Jefferson Elementary menerobos kerumunan, dipimpin oleh siswa kelas 3 yang bertekad bernama Amy Phillips, putri pengawas. Bertentangan dengan protokol, Amy mendekati mikrofon. "Kami ingin Tessa kembali," katanya sederhana. "Kelas kami menulis surat." Dia menyajikan seikat kertas kepada Dewan. Tulisan tangan kekanak-kanakan mengungkapkan pandangan yang tidak rumit tentang keadilan dan persahabatan. "Dan kami ingin belajar tentang anjing peliharaan," dia menambahkan dengan menantang, kembali ke teman-teman sekelasnya yang mengangguk dengan penuh semangat. Intervensi spontan mengalihkan perhatian ke perspektif anak-anak, sudut pandang yang tidak ada dalam proses yang didominasi orang dewasa. Pengawas Phillips, untuk sesaat meninggalkan norma prosedural, bertanya kepada siswa yang berkumpul tentang perasaan mereka. Tanggapan mereka mengungkapkan bahwa banyak yang bingung dan takut dengan pengusiran Tessa, khawatir bahwa berbicara untuk orang lain dapat menyebabkan hukuman serupa. Implikasi dari pelajaran yang tidak disengaja ini tidak hilang pada para pendidik yang hadir. Saat pertemuan mendekati jam ketiga, protes di luar semakin keras, menuntut resolusi. Situasi mengancam untuk meningkat ketika sekelompok veteran mencoba membawa anjing peliharaan mereka ke auditorium yang sudah ramai, mengutip perlindungan ada yang sedang dibahas. Petugas polisi memposisikan diri di antara kelompok-kelompok yang berlawanan saat ketegangan meningkat demonstrasi damai terhuyung-huyung di ambang konfrontasi. Di dalam, Kolonel Harper menerima pesan mendesak yang mengubah ekspresinya dari tenang menjadi khawatir. Setelah percakapan pelan dengan George Ellis, dia meminta untuk berbicara kepada Dewan sekali lagi. "Saya baru saja diberitahu bahwa liputan media tentang situasi ini telah mencapai Sekretaris Urusan Veteran. Dia mengumumkan, kecuali resolusi tercapai malam ini, penyelidik federal akan tiba besok untuk memeriksa potensi pelanggaran Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika dan perlindungan terkait untuk keluarga militer." Prospek intervensi federal memacu Dewan untuk mengambil tindakan tegas. Setelah musyawarah tertutup singkat, mereka kembali dengan resolusi darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengawas Phillips membaca ketentuan yang diizinkan. Pengusiran Tessa akan segera dibatalkan, dengan semua catatan dihapus. Jefferson Elementary akan menerapkan program pendidikan komprehensif tentang hewan peliharaan dan komite penasihat komunitas, termasuk para veteran, akan meninjau semua kebijakan yang berpotensi memengaruhi individu penyandang cacat atau keluarga militer. Kepala Sekolah Warren, dalam gerakan yang mengejutkan banyak orang, melangkah maju untuk secara terbuka mendukung resolusi sebelum menambahkan amandemen pribadi. Dia akan mengambil cuti sementara untuk menilai kembali prioritas kepemimpinan dan mengatasi masalah pribadi yang telah memengaruhi penilaian profesional. Persetujuan bulat Dewan atas resolusi yang diamandemen itu disambut dengan tepuk tangan dari sebagian besar peserta, meskipun beberapa orang tua terus menyuarakan kekhawatiran tentang keselamatan. Saat pertemuan berakhir menjelang tengah malam, para peserta yang kelelahan keluar untuk menemukan demonstrasi telah berevolusi menjadi sesuatu yang tidak terduga, berjaga-jaga dengan lilin untuk menghormati anggota layanan yang gugur, termasuk orang tua Tessa dan putra kepala sekolah Warren. Para veteran dan advokat keselamatan berdiri berdampingan. Persatuan sementara ditempa melalui rasa hormat bersama atas pengorbanan, jika tidak ada kesepakatan tentang kebijakan. Para menteri setempat telah mengorganisir peringatan dadakan, merasakan kebutuhan komunitas untuk penyembuhan di luar resolusi birokrasi. Tessa, meskipun sudah larut malam, tetap terjaga di pangkuan kursi roda kakeknya. Saat mereka keluar dari gedung, lampu kilat kamera menerangi jalan mereka saat para wartawan meneriakkan pertanyaan. Tetapi Kolonel Harper secara efisien membimbing mereka melalui kerumunan menuju transportasi medis yang menunggu. Sebelum mereka mencapai kendaraan, bagaimanapun, Zeus melanggar protokol sesaat, dengan lembut menyentuh tangan Tessa dalam apa yang tampak sebagai rasa terima kasih canan. Interaksi spontan, yang ditangkap oleh lusinan kamera, akan menjadi gambar yang menentukan dari kontroversi yang telah mengungkap luka yang dalam di komunitas yang masih belajar bagaimana menghormati para pahlawannya sambil melindungi anak-anaknya. Pagi setelah pertemuan Dewan Sekolah membawa kelegaan sementara bagi Millfield, tetapi resolusi yang tampak begitu menjanjikan di bawah cahaya neon segera menghadapi realitas siang hari yang keras. Sementara Tessa secara resmi dipulihkan di Jefferson Elementary, implementasi praktis terbukti jauh lebih kompleks.
Tanda pertama dari masalah yang berkelanjutan datang tepat sebelum pukul 9 ketika petugas pengendalian hewan Bailey tiba di apartemen Victor Sullivan dengan dokumentasi resmi yang meminta Zeus untuk diserahkan untuk evaluasi dan karantina. Ini adalah prosedur standar setelah pengaduan formal tentang hewan di fasilitas umum. Petugas Sir Bailey menjelaskan dengan nada meminta maaf menampilkan dokumen yang diajukan oleh orang tua yang tanda tangannya hampir tidak terbaca. Dokumentasi tersebut mengutip Ordonansi Kesehatan Kabupaten 37,2 yang mengharuskan penilaian terhadap hewan apapun yang terlibat dalam sengketa publik, terlepas dari status layanan. Itu adalah penahanan wajib 10 hari, Tuan Sullivan. Saya membuat aturannya. Wajah Victor kehilangan warna saat dia memegangi tali kekang Zeus. Gembala Jerman, merasakan kesusahan pawangnya, menekan dengan kuat ke kaki Victor, melakukan tugas yang sangat memicu kontroversi. Anda tidak bisa membawanya. Victor, dengan suara tegang, menyatakan dengan kepanikan yang mulai muncul, dia bukan hanya hewan peliharaan, dia peralatan medis yang diperlukan. Dia meraba-raba teleponnya, berniat menelepon Kolonel Harper, tetapi tangannya terlalu gemetar untuk menavigasi layar. Petugas Bailey, seorang veteran 20 tahun di layanan hewan, mengenali gejala krisis yang akan datang. Tuan, mohon tetap tenang. Hukum memang mengharuskan kepatuhan, tetapi saya bisa memberi Anda 1 jam untuk membuat pengaturan. Konsesi kecil ini tidak banyak mengurangi kecemasan Victor yang meningkat. Ketika petugas itu mundur ke kendaraannya untuk menunggu, Victor ambruk ke kursi. Napasnya semakin berat tanpa intervensi terlatih Zeus. Berita tentang perintah karantina menyebar dengan cepat melalui jaringan informasi komunitas yang sudah mapan. Menjelang siang, sekelompok kecil pengunjuk rasa berkumpul di luar fasilitas pengendalian hewan sambil membawa poster-poster yang dibuat tergesa-gesa yang menyatakan, bebaskan Zeus, dan anjing pelayan, selamatkan nyawa. Tessa, yang dijadwalkan untuk kembali ke sekolah hari itu, menjadi tak terhibur setelah mengetahui bahwa Zeus telah dibawa. Dia membantu Pak Sullivan bernapas saat dia ketakutan, jelasnya sambil menangis kepada Ibu Winners, bagaimana jika dia berhenti bernapas tanpa Zeus? Pengasuh lansia itu tidak memiliki jawaban yang bisa memuaskan pemahaman seorang anak tentang apa arti kebutuhan medis sebenarnya bagi seseorang dengan PTSD parah. Di rumah sakit, George Ellis menerima berita itu dengan lonjakan tekanan darah yang berbahaya, mendorong dokter untuk meningkatkan pengobatannya dan membatasi pengunjung, termasuk cucunya, selama 24 jam. Hal terakhir yang dia butuhkan adalah lebih banyak stres. Dr. Reynolds memberitahu Kolonel Harper di lorong di luar unit jantung. Serangan jantung lain bisa berakibat fatal di usianya. Kolonel itu mengangguk muram, menambahkan kondisi George yang memburuk ke daftar mentalnya tentang masalah yang meningkat yang membutuhkan perhatian segera. Kondisi Victor Sullivan memburuk dengan cepat tanpa kehadiran Zeus yang menstabilkan. Menjelang malam, dia telah dirawat di unit psikiatri di Rumah Sakit Umum Millfield setelah apa yang diklasifikasikan oleh responden pertama sebagai serangan panik parah dengan fitur disosiatif. Dokter yang merawat, Dr. Abrams, mencatat dalam laporannya bahwa pemisahan dari hewan pelayanannya merupakan penghentian yang berpotensi lalai terhadap dukungan medis yang diperlukan. Pendapat medisnya yang sangat tegas dengan cepat bocor ke media lokal, menambahkan bahan bakar ke ketegangan komunitas yang sudah membara. Sementara itu, kembalinya Tessa ke sekolah dasar Jefferson terbukti membawa bencana. Terlepas dari resolusi Dewan Sekolah, realitas praktis seorang anak berusia 6 tahun di pusat kontroversi nasional menciptakan lingkungan kelas yang mustahil. Beberapa orang tua telah menahan anak-anak mereka di rumah dalam protes berkelanjutan, sementara yang lain mengirim mereka dengan instruksi eksplisit untuk menghindari si pembuat masalah. Selama istirahat pagi, Tessa mendapati dirinya berdiri sendirian di taman bermain. Mantan teman-temannya menjaga jarak yang mencolok, di bawah pengawasan orang tua mereka yang mengamati dari mobil yang diparkir di dekatnya. Ibuku bilang kamu alasan kenapa kepala sekolah Warren harus pergi. Seorang anak memberitahunya dengan terus terang sebelum berlari kembali ke tempat aman kelompok itu. Kepala sekolah pengganti, Ibu Garcia, memperhatikan isolasi Tessa, tetapi upayanya untuk melakukan intervensi hanya menyoroti status paria gadis itu. Menjelang jam makan siang, 3 insiden terpisah dari anak-anak yang menolak untuk duduk di meja Tessa telah terjadi, masing-masing membutuhkan mediasi guru. Anak yang dulunya ceria yang mencintai sekolah sekarang duduk diam dan menarik diri dengan nampan makan siangnya yang tidak tersentuh, bukti betapa menyeluruhnya dunianya telah terbalik. Kolonel Harper, memantau perkembangan ini sambil berkoordinasi dengan kelompok advokasi veteran, menerima panggilan yang sangat mengganggu dari Ibu Year sore itu. Dia menolak untuk kembali besok, wanita tua itu melaporkan kekhawatiran yang terlihat dalam suaranya. Dia mengepak ranselnya dengan foto-foto militer lama kakeknya dan berkata dia akan lari untuk mencari Zeus, meskipun kolonel meragukan seorang anak berusia 6 tahun dapat melaksanakan rencana seperti itu.
Dampak psikologis dari isolasi Tessa, dikombinasikan dengan rawat inap kakeknya dan karantina Zeus, mewakili pertemuan trauma yang berbahaya bagi seorang anak yang sudah membawa beban kematian orang tuanya. Keretakan komunitas Millfield semakin dalam seiring berjalannya minggu. Bisnis-bisnis di pusat kota yang telah memasang tanda, anjing pelayan selamat datang, mendapati jendela mereka disabuni semalaman dengan pesan-pesan seperti, keselamatan pertama, dan, lindungi anak-anak kita. Sebaliknya, rumah orang tua yang telah mengajukan keluhan terhadap Zeus dilempari telur oleh pelaku tak dikenal. Noda kuning di sisi putih menjadi bukti nyata bagaimana ketidaksepakatan sipil telah berubah menjadi vandalisme kecil. Pendeta Roberts mencoba untuk mengorganisir layanan rekonsiliasi komunitas, hanya untuk mendapati gerejanya setengah kosong karena keluarga memilih pihak daripada mencari titik temu. Media sosial memperkuat aspek terburuk dari perpecahan, dengan grup-grup Facebook dan forum-forum lokal menjadi medan pertempuran di mana diskusi rasional menyerah pada hiperbola dan serangan pribadi. Sebuah utas yang sangat kejam menargetkan Kolonel Harper, mempertanyakan motivasinya dan menyarankan minat yang tidak pantas dalam situasi keluarga Alice. Tuduhan-tuduhan itu, meskipun tidak berdasar, memerlukan tanggapan resmi dari komandan atasannya yang untuk sementara membatasi efektivitas kolonel sebagai advokat untuk Tessa dan kakeknya. Menjelang Jumat pagi, liputan berita nasional telah mulai berfokus pada Millfield sebagai mikrokosmos dari perpecahan budaya Amerika yang lebih luas, dengan komentator dari seluruh spektrum politik menggunakan situasi tersebut untuk memperkuat narasi yang ada tentang rasa hormat terhadap dinas militer versus masalah keamanan publik. Kisah manusia yang bernuansa di pusatnya, seorang anak yang membela apa yang dia yakini benar, menjadi semakin kabur oleh kerangka kerja ideologis yang bersaing yang hanya sedikit berkaitan dengan Tessa, Victor, atau Zeus. Kondisi Victor Sullivan menunjukkan sedikit peningkatan meskipun ada intervensi psikiatri intensif. Dokter-dokternya mencatat bahwa, meskipun pengobatan dapat mengatasi beberapa gejala, dukungan emosional dan teknik pembumian yang disediakan oleh Zeus tidak dapat digantikan secara memadai oleh alternatif farmasi. Ini seperti mengambil insulin seorang penderita diabetes dan menawarkan konseling tentang manajemen gula darah sebagai gantinya, Dr. Abrams menjelaskan kepada Kolonel Harper selama konsultasi. Kami mengelola gejala tanpa mengatasi mekanisme pengaturan dasar yang telah bergantung pada tubuhnya. Di fasilitas pengendalian hewan, Zeus tetap berada di bawah karantina wajib meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda agresi atau masalah kesehatan. Perilaku German Shepherd itu patut dicontoh. Petugas Bailey mencatat pelatihan dan temperamen anjing yang luar biasa dalam laporan hariannya, tetapi persyaratan birokrasi mencegah pembebasan awal tanpa intervensi pengadilan. Advokat hukum dari sebuah organisasi veteran nasional telah mengajukan mosi darurat, tetapi roda peradilan berputar lambat dibandingkan dengan biaya manusiawi langsung dari perpisahan. Perkembangan yang paling memilukan datang pada Sabtu pagi ketika George Ellis, bertentangan dengan nasihat medis, mencoba meninggalkan rumah sakit untuk menghadiri unjuk rasa yang mendukung pembebasan Zeus. Upaya itu terbukti terlalu berat untuk jantungnya yang melemah, mengakibatkan kolaps yang membutuhkan resusitasi darurat dan pemindahan ke perawatan intensif. Dr. Reynolds menyampaikan prognosis suram kepada Kolonel Harper di ruang konsultasi pribadi rumah sakit. Jantungnya mengalami kerusakan tambahan yang signifikan. Tanpa pengurangan stres yang substansial dan lingkungan pemulihan yang lengkap, peluangnya untuk meninggalkan rumah sakit semakin tipis. Ibu Winters, yang sekarang benar-benar kewalahan oleh situasi tersebut, menghubungi layanan sosial tentang penempatan sementara untuk Tessa, karena khawatir usianya yang sudah lanjut membuatnya tidak mampu menangani kebutuhan emosional anak yang meningkat. Kemungkinan Tessa memasuki panti asuhan, dipisahkan dari satu-satunya keluarga yang tersisa, sementara kakeknya berjuang untuk hidupnya, mewakili potensi terurainya semua stabilitas yang tersisa di dunia anak itu. Kolonel Harper, setelah mengetahui perkembangan ini, membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meminta cuti darurat dari komandan atasannya, dengan alasan persyaratan dukungan keluarga sipil yang kritis dalam aplikasi formalnya. Menjelang minggu malam, apa yang dimulai sebagai insiden di kelas telah meningkat menjadi beberapa krisis yang saling terkait. Seorang veteran yang dihias dirawat di rumah sakit tanpa anjing pelayanannya yang diperlukan secara medis, seorang pahlawan perang lansia berjuang untuk hidupnya sementara cucunya menghadapi potensi penempatan panti asuhan. Komunitas terpecah sampai pada titik vandalisme dan ancaman, dan seorang anak berusia 6 tahun yang telah kehilangan hampir semua yang memberikan keamanan dalam kehidupan mudanya. Resolusi yang tampak begitu menjanjikan pada pertemuan Dewan Sekolah telah terbukti sementara, mengungkapkan sebaliknya betapa rapuhnya tatanan sosial sebenarnya ketika diuji oleh nilai-nilai yang bersaing dan trauma yang belum terselesaikan. Saat kegelapan menyelimuti Millfield malam itu, Tessa duduk sendirian di meja dapur kakeknya, dengan hati-hati mewarnai gambar Zeus yang berdiri mengawasi keluarganya dengan penuh perlindungan. Kulkas di belakangnya hampir kosong. Ibu Inter terlalu sibuk dengan kunjungan rumah sakit dan panggilan media untuk mempertahankan rutinitas rumah tangga normal.
Telepon telah dicabut untuk mencegah pertanyaan wartawan dan rumah Alice yang dulunya ramah telah berubah menjadi benteng yang terkepung. Di luar, hujan ringan mulai turun, mencerminkan air mata yang sesekali menetes di pipi Tessa saat dia mengerjakan gambarnya, doa artistik untuk kembalinya semua yang telah hilang dalam tindakan sederhana membela apa yang dia yakini benar. Senin pagi membawa perkembangan yang tak terduga ke krisis Millfield ketika Kolonel Harper tiba di gedung pengadilan daerah yang diapit oleh tim pengacara militer, memasuki ruang Hakim Sanderson untuk sidang darurat. Kolonel itu menyerahkan dokumentasi yang menyebabkan hakim segera mengosongkan agendanya. Selama sisa hari itu, petugas pengadilan mengamankan perimeter saat personel militer tambahan tiba, mendirikan pusat komando di ruang konferensi terdekat. Wartawan berkumpul di luar, spekulasi merajalela tentang intervensi federal dalam apa yang sebelumnya dianggap sebagai perselisihan lokal. Menjelang siang, sesi tertutup telah dimulai, dengan perwakilan dari semua pihak hadir, pengendalian hewan, distrik sekolah, departemen kesehatan daerah, advokat veteran, dan administrator rumah sakit. Yang tidak hadir secara mencolok dari proses ini adalah anggota media dan masyarakat umum, yang menyebabkan intensifikasi spekulasi. Calon wali kota Roberts mencoba untuk mendapatkan akses sebagai pemimpin komunitas yang berkepentingan tetapi ditolak dengan sopan namun tegas oleh polisi militer yang ditempatkan di pintu masuk. Tindakan keamanan yang tidak biasa dan kendaraan resmi yang diparkir di luar gedung pengadilan menunjukkan taruhan yang jauh lebih tinggi daripada perselisihan tentang seekor anjing pelayan dan pengusiran seorang anak. Di dalam ruang sidang yang tertutup, Kolonel Harper berdiri di depan Hakim Sanderson dengan folder rahasia yang bertuliskan Departemen Pertahanan, Yang Mulia, saya sekarang berwenang untuk mengungkapkan informasi yang secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang peristiwa baru-baru ini. Sikap formal kolonel sedikit mengalah saat dia melirik ke arah Ibu Winners, yang duduk memegang tangan Tessa di barisan depan. Apa yang dimulai sebagai tindakan belas kasihan sederhana oleh seorang anak telah mengungkap evaluasi sistematis terhadap kepatuhan regulasi dengan perlindungan federal untuk anggota layanan dan keluarga mereka. Wahyu yang menyusul mengejutkan mereka yang hadir. Penampilan Victor Sullivan di Sekolah Dasar Jefferson bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari penilaian terkoordinasi terhadap kepatuhan ada di lembaga publik. Operasi layanan pertama diprakarsai setelah beberapa laporan diskriminasi terhadap veteran dengan hewan pelayan di wilayah ini, jelas Harper, menampilkan perintah yang disunting pada sistem proyeksi ruang sidang. Tuan Sullivan sukarela untuk berpartisipasi sebagai penguji, mengunjungi fasilitas yang telah dipilih sebelumnya dengan hewan pelayanannya yang diperlukan secara sah untuk mendokumentasikan tanggapan. Dokumentasi mengungkapkan bahwa Sekolah Dasar Jefferson adalah fasilitas ketujuh yang dievaluasi, dengan lokasi sebelumnya menunjukkan berbagai tingkat kepatuhan. Apa yang tidak diantisipasi, bagaimanapun, adalah intervensi Tessa atau reaksi ekstrim Kepala Sekolah Warren. Operasi itu dirancang untuk mendokumentasikan tanggapan kelembagaan, bukan untuk menciptakan konfrontasi yang melibatkan warga sipil, terutama anak-anak, Harper mengklarifikasi. Ketika Nona Alice dikeluarkan, itu memicu peningkatan protokol segera yang membutuhkan keterlibatan langsung saya. Ruang sidang tetap hening saat para peserta memproses informasi ini. Inspektur Kesehatan Davis, yang tanpa terganggu oleh Wahyu, meminta izin untuk berbicara kepada pengadilan. Apakah Anda mengatakan kami sedang diuji tanpa sepengetahuan kami? Tanyanya, dengan nada marah yang jelas bahwa seluruh situasi ini dibuat-buat. Tanggapan Kolonel Harper terukur tetapi tegas. Kebutuhan akan evaluasi yang tidak diungkapkan ditetapkan setelah beberapa veteran melaporkan diskriminasi. Meskipun ada keluhan formal melalui saluran yang tepat, tidak ada yang mengharapkan atau menginginkan seorang anak untuk terlibat. Dia berbalik ke arah Tessa, sikap resminya melunak. Tindakan Nona Alice sepenuhnya asli dan sangat berani. Dia membela apa yang benar tanpa mengetahui operasi tersebut. Saat gumaman memenuhi ruang sidang, Hakim Sanderson meminta ketertiban sebelum berbicara langsung kepada Kolonel Harper. Meskipun saya memahami kepentingan pemerintah federal dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan ada, saya memiliki kekhawatiran serius tentang metode yang, bagaimanapun tidak disengaja, menyebabkan tekanan emosional pada seorang anak dan memecah komunitas kita. Ekspresi hakim menyampaikan baik ketidaksetujuan profesional maupun kekecewaan pribadi. Apa sebenarnya yang Anda minta dari pengadilan ini? Permintaan Kolonel Harper sangat mudah. Pembebasan segera Zeus dari karantina, penghapusan semua catatan yang berkaitan dengan pengusiran Tessa, dan pembentukan program pelatihan kepatuhan formal untuk pejabat daerah. Hakim mengabulkan permintaan ini tanpa ragu-ragu, menambahkan pengawasan yudisial terhadap implementasi untuk memastikan eksekusi yang menyeluruh. Saat wahyu pertama mereda pada para peserta, Kepala Sekolah Warren meminta izin untuk mendekati bangku hakim. Penampilannya telah memburuk secara nyata selama seminggu terakhir, tidak bercukur dengan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kurang tidur yang signifikan.
Setelah konsultasi berbisik dengan hakim, Warren berbalik untuk menghadapi majelis, posturnya mencerminkan beban hati nuraninya. Saya berutang kepada pengadilan ini, dan terutama Tessa Ellis, penjelasan yang melampaui pernyataan saya di pertemuan dewan. Suaranya sedikit retak sebelum dia menenangkan diri. Reaksi saya terhadap situasi itu bukan hanya tentang kebijakan sekolah atau bahkan kesedihan saya atas putra saya. Warren mengeluarkan kertas yang dilipat dari sakunya, tangannya gemetar terlihat. 2 tahun lalu, putra saya, Letnan James Warren, ditugaskan ke pangkalan operasi di depan di Provinsi Kandahar. Dia meminta bala bantuan, termasuk unit K9, setelah intelijen menyarankan peningkatan aktivitas pemberontak. Wahyu kepala sekolah berlanjut, setiap kata tampaknya diekstraksi dengan susah payah dari ingatan yang dalam. Permintaan itu ditolak karena keterbatasan sumber daya. 3 minggu kemudian, pangkalan itu diserang. 6 tentara tewas, termasuk Kapten Samuel Ellis, dan putra saya, Warren menatap langsung ke Tessa untuk pertama kalinya sejak memasuki ruang sidang. Apa yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun, apa yang tidak bisa saya bawa untuk mengakui, adalah bahwa Kapten Ellis meninggal, menyelamatkan nyawa putra saya dengan memberinya cukup waktu untuk mengirim radio untuk evakuasi sebelum menyerah pada luka-lukanya. Keheningan memenuhi ruang sidang saat Warren melanjutkan. James selamat cukup lama untuk diterbangkan ke rumah sakit lapangan. Pesan terakhirnya kepada saya adalah tentang pengorbanan Kapten Ellis dan keyakinannya bahwa anjing pelayan dapat mendeteksi penyerang yang mendekat. Air mata sekarang mengalir bebas di wajah kepala sekolah ketika saya melihat Zeus di kelas itu. Ketika saya mendengar Tessa menyebutkan ingatan ayahnya, bukan kemarahan yang mendorong tanggapan saya. Itu adalah rasa bersalah yang tak tertahankan bahwa putra saya hidup bahkan beberapa jam tambahan itu karena ayahnya meninggal. Pengakuan yang tak terduga mengubah suasana di ruang sidang dari prosedural menjadi sangat manusiawi. Hakim Sanderson yang terlihat terharu, meminta istirahat singkat untuk memungkinkan para peserta menenangkan diri. Selama intermisi ini, Kolonel Harper mendekati Warren, percakapan mereka tidak terdengar oleh orang lain tetapi diakhiri dengan jabat tangan hikmat yang menunjukkan saling pengertian daripada permusuhan yang berkelanjutan. Ketika proses dilanjutkan, Inspektur Kesehatan Davis meminta izin untuk berbicara kepada pengadilan. Kemarahannya sebelumnya digantikan oleh ketidaknyamanan yang jelas. Mengingat pengungkapan kepala sekolah Warren, saya merasa terdorong untuk mengakui hubungan rumit saya sendiri dengan situasi ini. Dia menggambarkan serangan anjing putrinya dengan lebih rinci daripada yang diungkapkan sebelumnya, termasuk fakta penting. German Shepherd yang menyerang anaknya adalah kandidat anjing pelayan yang gagal, tidak terlatih dengan benar dan ditempatkan kembali, tanpa pengungkapan masalah temperamen. Perang salib saya melawan anjing di ruang publik bukan hanya kehati-hatian profesional. Davis mengakui, saya diam-diam bekerja dengan organisasi anjing terapi. Untuk mengatasi prasangka saya sendiri. Dia berbalik ke arah keluarga Ellis. Putri saya, orang yang sama yang diserang, telah menjadi sukarelawan di fasilitas pelatihan mereka setiap hari Sabtu selama setahun terakhir. Davis menghasilkan foto-foto yang menunjukkan seorang gadis muda yang tersenyum bekerja dengan anjing pelayan dalam pelatihan, termasuk beberapa German Shepherd. Ini idenya, bukan ideku. Dia ingin mengatasi ketakutannya dengan memahami hewan-hewan ini dengan lebih baik. Wahyu bahwa Davis secara bersamaan memberlakukan larangan hewan yang ketat sambil secara pribadi berupaya mengatasi traumanya melalui terapi paparan terkontrol menambahkan lapisan kompleksitas lain pada apa yang awalnya tampak sebagai konflik yang mudah. Posisinya sebagai inspektur kesehatan, jelasnya, telah menjadi cara untuk memastikan pelatihan dan sertifikasi yang tepat dari hewan pelayan daripada hanya mengecualikan mereka. Saya ingin semua anjing pelayan terlatih sebaik anjing-anjing yang bekerja dengan putri saya. Dia menyimpulkan, pendekatan saya salah. Tetapi niat saya adalah untuk melindungi baik publik maupun legitimasi hewan pelayan yang terlatih dengan benar. Saat sesi luar biasa berlanjut hingga sore hari. Tetapi Hakim Sanderson meminta klarifikasi tentang satu poin terakhir. Keterlibatan Kolonel Harper yang tampaknya tidak proporsional dalam apa yang dimulai sebagai insiden sekolah lokal. Kolonel itu ragu-ragu, melirik ke arah Dewan Militer sebelum menanggapi. Yang mulia, hubungan saya dengan situasi ini melampaui pengawasan operasional. Dia mendekati bangku hakim menyerahkan dokumentasi tambahan untuk ditinjau secara pribadi. Setelah memeriksa surat-surat itu, Hakim Sanderson mengangguk dengan serius, mengembalikannya kepada Harper dengan pemahaman yang mendalam tentang beberapa signifikansi yang tak terucapkan. Harper berbalik untuk menghadapi Tessa dan Ibu Winner secara langsung. Nona Ellis, ada sesuatu yang harus Anda ketahui tentang orang tua Anda. Sikap militernya yang formal melunak saat dia berlutut sejajar dengan mata anak itu. Ayahmu menyelamatkan lebih dari nyawa Letnan Warren di Afghanistan.
Kapten Ellis adalah teman terdekat saya sejak West Point. Kami bertugas 3 kali bersama sebelum dia mengambil komando atas unitnya sendiri. Harper melepaskan topinya, meletakkannya dengan hati-hati di tangan kecil Tessa. Malam sebelum misi terakhirnya, dia meminta saya untuk mengawasi Anda dan kakek Anda jika sesuatu terjadi padanya. Saya telah memantau kesejahteraan Anda dari kejauhan, menghormati kemerdekaan Pak Ellis sambil memenuhi janji saya. Wahyu terakhir ini menjelaskan penampilan segera kolonel setelah pengusiran Tessa dan advokasinya yang tak tergoyahkan selama krisis. Apa yang tampak sebagai keterlibatan yang berpotensi tidak pantas oleh seorang perwira militer berpangkat tinggi terungkap sebagai pemenuhan janji suci antara bersaudara dalam senjata. Ibu Wers menyeka air mata dari matanya, menegaskan bahwa George kadang-kadang menyebutkan Danny Harper tetapi tidak pernah menjelaskan hubungannya, mempertahankan privasinya. Kemandirian penuh meskipun kemampuan yang semakin terbatas. Saat sesi pengadilan diakhiri dengan perintah resmi untuk pembebasan segera Zeus dan pemulihan Tessa di sekolah dasar Jefferson, dengan akomodasi yang sesuai, Hakim Sanderson membuat pernyataan penutup yang tidak biasa. Apa yang dimulai sebagai perselisihan sederhana telah mengungkapkan keterkaitan yang kompleks dari kehidupan yang tersentuh oleh pengorbanan dinas, dan kesedihan yang belum terselesaikan. Mungkin kebijaksanaan seorang anak, melihat dengan jelas apa yang benar ketika orang dewasa dibutakan oleh rasa sakit mereka sendiri, telah memberi komunitas ini kesempatan untuk menyembuhkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang kita sadari ada. Di luar gedung pengadilan, saat berita tentang Wahyu menyebar melalui konferensi pers yang diatur dengan tergesa-gesa, komunitas yang telah sangat terpecah mulai melakukan penilaian ulang tentatif. Kelompok-kelompok protes yang bersaing, dibubarkan sebagai mantan antagonis, terlibat dalam diskusi yang bingung tetapi sipil tetapi mencoba memproses bagaimana kepastian benar mereka telah dipersulit oleh reatasi kebenaran yang lebih dalam dan lebih bernuansa. Victor Sullivan, dibebaskan sementara dari perawatan psikiatri untuk menghadiri sidang, berdiri dikelilingi oleh sesama veteran yang telah mengadvokasi pembebasan Zeus, kondisinya meningkat secara nyata dengan janji reuni dengan anjing pelayanannya. Saat malam tiba, Tessa menunggu bersama Kolonel Harper di fasilitas pengendalian hewan tempat petugas Bailey menyelesaikan dokumen pembebasan akhir untuk Zeus. German Shepherd mengenali anak itu dari pertemuan mereka mendekatinya dengan kelembutan yang bermartabat. Bahwa BL pelatihan militernya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Tessa tersenyum pada ekspresi harapan yang tulus yang menunjukkan awal pemulihan dari luka yang segar dan sudah lama ada. Jalan ke depan tetap tidak pasti, tetapi kebenaran telah menciptakan kemungkinan untuk penyembuhan yang hampir dihancurkan oleh penipuan dan perpecahan. Transformasi sekolah dasar Jefferson menjadi jelas saat Tessa Ellis kembali ke sekolah pada hari Senin berikutnya. Kepala sekolah Warren, setelah menarik pengunduran dirinya selama sesi khusus dengan Dewan Sekolah, berdiri di pintu masuk menyambut secara pribadi setiap siswa. Ketika Tessa mendekat, keraguan terlihat dalam bingkai kecilnya, Warren berlutut untuk menemuinya sejajar dengan mata. "Selamat datang kembali, Nona Ellis," katanya, menawarkan jabat tangan formal yang mengakui baik martabatnya maupun rasa hormatnya. Isyarat itu, disaksikan oleh orang tua dan siswa, menandakan awal penyembuhan kelembagaan yang akan meluas jauh melampaui pengalaman satu anak di dalam gedung. Perubahan itu sama bermaknanya. Papan buletin yang baru dipasang menampilkan informasi tentang hewan pelayan, termasuk protokol interaksi yang tepat dan perlindungan hukum. Warren bekerja sepanjang akhir pekan dengan komite yang terdiri dari orang tua, veteran, dan pembela hak disabilitas untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan usia tentang hewan pelayan di ruang publik. Materi tersebut menyeimbangkan dengan hati-hati pertimbangan keamanan dengan penghormatan terhadap kebutuhan medis, menggabungkan masukan dari Inspektur Kesehatan Davis dan profesional kesejahteraan hewan. Ketika Tessa memasuki kelasnya, dia menemukan mejanya dihiasi dengan kartu ucapan selamat datang dari teman-teman sekelas dan buku gambar khusus, hadiah pribadinya dari gurunya, yang telah menyadari nilai terapeutik dari ekspresi artistik selama pergolakan emosional. Rekonsiliasi meluas ke komunitas Millfield yang lebih luas juga. Kandidat Wali Kota Roberts, menyadari kesempatan untuk kepemimpinan yang bermakna daripada keuntungan politik, mengorganisir pertemuan balai kota yang berfokus pada standar komunitas dan kepatuhan yang penuh kasih. Acara tersebut mempertemukan perwakilan dari semua pemangku kepentingan, sekolah, kesehatan masyarakat, organisasi veteran, dan pembela hak disabilitas, untuk mengembangkan pedoman komprehensif untuk menerapkan perlindungan federal sambil mengatasi masalah keamanan yang sah. Model Millfield yang dihasilkan kemudian diadopsi oleh komunitas tetangga, yang berusaha menghindari konflik serupa melalui pendidikan proaktif dan standar prosedural yang jelas. Di Rumah Sakit Umum Millfield, pemulihan George Ellis meningkat pesat setelah Zeus dibebaskan dan Tessa dipulihkan di sekolah. Dr. Reynolds, yang awalnya skeptis tentang hubungan antara kesejahteraan emosional dan pemulihan jantung, mendokumentasikan kasus tersebut untuk jurnal medis,
mencatat peningkatan signifikan dalam tanda-tanda vital yang berhubungan langsung dengan penyelesaian stresor eksternal. Sementara pengobatan dan intervensi adalah komponen penting, dia menulis dalam temuannya bahwa pengurangan tekanan psikologis tampaknya sama pentingnya dengan hasil pemulihan. Tim medis, terkesan dengan kemajuan George, menyesuaikan rencana perawatannya untuk memasukkan kunjungan rutin dari Tessa dan, terutama, interaksi terjadwal dengan Victor dan Zeus. Setelah pasien dan pengunjung cukup stabil, pemulihan Victor Sullivan sendiri sejajar dengan peningkatan George. Bersatu kembali dengan Zeus dan bebas dari kecemasan potensi perpisahan, dia bekerja dengan tim perawatannya untuk mengembangkan strategi mengatasi yang lebih efektif untuk interaksi publik. Dr. Abrams, menyadari kesempatan pendidikan, mengundang Victor dan Zeus untuk berpartisipasi dalam sesi pelatihan staf tentang akomodasi hewan pelayan di lingkungan perawatan kesehatan. Administrasi rumah sakit, menyadari persyaratan hukum dan baru disadarkan akan pentingnya praktis mereka, menyetujui pengembangan area bantuan hewan pelayan khusus di Taman Terapeutik Rumah Sakit, sebuah ruang yang kemudian akan dinamai Pojok Tessa sebagai pengakuan atas anak yang pendiriannya telah memulai perbaikan ini. Mungkin transformasi yang paling luar biasa terjadi di dalam diri Inspektur Kesehatan Davis. Setelah secara terbuka mengakui keterlibatan putrinya dengan pelatihan anjing pelayan, dia merangkul transparansi tentang perjalanan pribadinya dari ketakutan akibat trauma ke pemahaman berbasis bukti. Bekerja dengan pejabat daerah, Davis mengembangkan protokol inspeksi baru yang menggabungkan kriteria khusus untuk mengevaluasi akomodasi hewan pelayan di fasilitas publik. Putrinya, Emma, menjadi duta tidak resmi untuk program tersebut, dengan menemani ayahnya dalam kunjungan pendidikan ke sekolah-sekolah tempat dia berbagi pengalamannya beralih dari ketakutan menjadi apresiasi terhadap anjing pekerja. Presentasi ayah anak perempuan menjadi sangat populer sehingga Departemen Kesehatan Daerah menciptakan posisi penjangkauan formal untuk mengakomodasi permintaan yang berkembang. Kolonel Harper, setelah memenuhi janjinya kepada Samuel Ellis dengan cara yang tidak pernah dia duga, memformalkan komitmennya yang berkelanjutan kepada keluarga Ellis. Setelah berkonsultasi dengan otoritas militer dan layanan sosial, dia menetapkan pengaturan perwalian hukum yang akan aktif secara otomatis jika kesehatan George memburuk lagi, memastikan Tessa tidak akan pernah menghadapi penempatan di panti asuhan. Lebih cepat lagi, Harper mengatur modifikasi rumah yang akan mengakomodasi kebutuhan medis George setelah dipulangkan, termasuk aksesibilitas lantai pertama, perbaikan mobilitas, dan sistem respons darurat. Langkah-langkah praktis ini dilaksanakan secara diam-diam, tanpa perhatian publik, tetapi mencerminkan pemahaman kolonel bahwa dukungan sejati melampaui momen krisis ke dalam kebutuhan sehari-hari yang biasa. 6 minggu setelah pengungkapan di gedung pengadilan, Sekolah Dasar Jefferson menjadi tuan rumah Hari Pendidikan Anjing Pelayan tahunan pertamanya, acara yang dikoordinasikan oleh komite yang mencakup Kepala Sekolah Warren, Victor Sullivan, dan beberapa sukarelawan orang tua. Mereka membawa hewan pelayan terlatih dan pawangnya ke sekolah untuk demonstrasi dan interaksi yang diawasi. Siswa belajar tentang berbagai jenis anjing pelayan, pelatihan khusus mereka, dan perilaku yang sesuai di sekitar hewan pekerja. Tessa, yang telah ditunjuk sebagai asisten koordinator junior dengan lencana khusus yang dirancang oleh teman-teman sekelasnya, dengan bangga membantu anak-anak yang lebih muda memahami perbedaan antara hewan pelayan dan hewan peliharaan. Zeus, mengenakan rompi pelayan resminya, menunjukkan kesabaran yang luar biasa saat dia mencontohkan perilaku anjing pekerja yang tepat untuk anak-anak dan orang dewasa. Selama acara ini, Kepala Sekolah Warren meluncurkan tambahan permanen ke pintu masuk sekolah, sebuah plakat perunggu yang memperingati Kapten Samuel Ellis dan Letnan James Warren. Prasasti itu, yang dengan hati-hati disusun untuk menghormati pengorbanan tanpa mengagungkan konflik, termasuk siluet seorang tentara dan anjing pelayan dengan frasa dalam pelayanan bersama melindungi kebebasan dan menyelamatkan nyawa. Upacara penahbisan, yang dihadiri oleh para veteran dari berbagai generasi, termasuk momen hening diikuti oleh paduan suara anak-anak yang menyanyikan lagu Amerika yang indah. George Ellis, yang baru-baru ini dipulangkan dari rumah sakit dan menghadiri dengan kursi roda dengan oksigen tambahan, meletakkan tangannya di atas hatinya selama penghormatan. Matanya mencerminkan kesedihan atas kehilangan masa lalu dan rasa terima kasih atas pembaruan komunitas. Narasi media seputar Millfield berkembang sama dramatisnya dengan komunitas itu sendiri. Outlet nasional yang awalnya membingkai cerita tersebut sebagai lambang divisi budaya sekarang menyoroti resolusi kolaboratif kota sebagai model potensial untuk mengatasi persimpangan kompleks hak dan tanggung jawab. Sebuah majalah berita televisi terkemuka menghasilkan laporan khusus berjudul Metode Millfield, bagaimana satu komunitas mengubah konflik menjadi kolaborasi, menampilkan wawancara dengan peserta utama dan dokumentasi perubahan institusional yang dilaksanakan setelah krisis. Publisitas yang dihasilkan membawa pertanyaan dari kota madya di seluruh negeri yang menghadapi tantangan serupa, menjadikan Millfield sebagai pusat tak terduga untuk keahlian pemecahan masalah komunitas. Bagi Tessa Ellis, resolusi yang paling bermakna datang dalam momen yang lebih kecil dan lebih pribadi.
Kembalinya ke pengalaman masa kecil yang normal, bermain saat istirahat tanpa dikucilkan, berpartisipasi di kelas tanpa perhatian khusus, tetapi hanya menjadi gadis 6 tahun daripada simbol dalam konflik orang dewasa, mewakili penyembuhan yang melampaui perubahan kebijakan dan pengakuan publik. Persahabatannya dengan Victor Sullivan dan Zeus berlanjut melalui kunjungan mingguan, di mana Victor mengajarinya teknik pelatihan sambil berbagi cerita yang disaring dengan hati-hati tentang dinas militer ayahnya. Kunjungan-kunjungan ini, yang awalnya disarankan oleh Kolonel Harper sebagai berpotensi terapeutik bagi Tessa dan Victor, menjadi ritual berharga yang menghubungkan pengorbanan masa lalu dengan penyembuhan saat ini. Musim semi tiba di Millfield dengan pembaruan karakteristik, baik literal maupun simbolis. Parade Hari Veteran Tahunan Kota, secara historis merupakan acara sederhana yang diperluas untuk memasukkan divisi anjing pelayan khusus yang menampilkan hewan pekerja dan pawangnya dari seluruh wilayah. Dengan persetujuan bulat, penyelenggara parade memilih Tessa dan Zeus sebagai marsal kehormatan, dengan Victor dan George mengendarai mobil konvertibel yang didekorasi di belakang mereka. Saat Tessa berjalan di rute parade sambil memegang tali upacara Zeus, Victor menjaga kontak taktil melalui tali sekunder. Para pengamat mencatat signifikansi khusus dari perjalanan mereka di sepanjang Main Street, melewati sekolah dasar Jefferson dan gedung pengadilan, di mana realisasi penting telah secara fundamental mengubah pemahaman komunitas tentang dirinya sendiri. Menyusul parade, upacara penahbisan meluncurkan ruang publik terbaru Millfield menjadi etalase toko yang diubah di dekat alun-alun kota yang akan berfungsi sebagai pusat sumber veteran dan fasilitas pelatihan anjing pelayan. Bernama Pusat Layanan dan Dukungan Alice Warren, lokasi tersebut menawarkan ruang pertemuan, area pelatihan, dan sumber daya profesional untuk para veteran yang beralih ke kehidupan sipil. Kepala Sekolah Warren dan George Ellis memotong pita bersama, ketegangan mantan mereka digantikan oleh rasa saling menghormati yang lahir dari kesedihan bersama dan tujuan bersama. Program terjadwal pertama fasilitas tersebut, sesi terapi seni mingguan untuk para veteran dan keluarga mereka, mendaftarkan Tessa Ellis sebagai asisten junior khusus, mengakui bakat artistiknya dan perspektif uniknya tentang pengalaman keluarga militer. Saat musim panas mendekat, mengakhiri tahun ajaran, Sekolah Dasar Jefferson mengadakan upacara kenaikan kelas tradisional untuk siswa yang pindah ke tingkat kelas baru. Ketika nama Tessa dipanggil untuk menerima sertifikatnya, tepuk tangan spontan meletus dari orang tua, guru, dan sesama siswa, tetapi bukan karena perannya dalam kontroversi yang telah memecah mereka beberapa bulan sebelumnya, tetapi hanya dalam perayaan prestasi akademiknya dan ketahanannya yang tenang sepanjang tahun yang penuh tantangan. Tepuk tangan, yang berlangsung lebih lama dari yang biasanya diizinkan oleh protokol, mewakili putusan akhir komunitas pada seorang anak yang telah mempertaruhkan segalanya untuk membela seorang kepala sekolah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Malam itu, di halaman belakang keluarga Ellis, tempat George dapat dengan nyaman mengamati dari kursi pemulihannya, sebuah pertemuan kecil merayakan lebih dari sekadar kemajuan akademis. Kolonel Harper, Victor dan Zeus, para tetangga berbagi makanan sederhana sementara kunang-kunang memulai penerangan malam mereka di senja musim panas. Menonton Tessa bermain mengambil bola dengan Zeus selama istirahat yang diawasi dengan cermat dari tugas pelayanannya, George Ellis merenungkan rangkaian peristiwa luar biasa yang diprakarsai oleh tindakan keberanian sederhana cucunya. Terkadang, dia mengamati kepada Kolonel Harper, dibutuhkan seorang anak untuk mengingatkan orang dewasa tentang apa yang benar-benar penting. Sang kolonel mengangguk, memperhatikan tawa Tessa yang tidak terkendali saat Zeus dengan lembut mengembalikan bola tenis ke tangannya yang menunggu. Samuel akan bangga padanya, jawabnya, bukan hanya karena membela hari itu tetapi untuk segalanya sejak itu, karena membantu kota ini mengingat bagaimana berbicara satu sama lain lagi. Kedua veteran itu, perwakilan dari generasi yang berbeda dengan nilai-nilai bersama, duduk dalam keheningan yang nyaman saat kegelapan berangsur-angsur berkumpul di sekitar mereka. Di kejauhan, lonceng gereja Millfield berdentang jam itu suara, membawa melintasi komunitas yang telah melakukan perjalanan dari perpecahan ke rekonsiliasi, melalui kebijaksanaan tak terduga seorang anak yang hanya tahu benar dari salah dan memiliki keberanian untuk membela itu terlepas dari biayanya. Di tahun-tahun senja kita telah menyaksikan dunia yang terkadang melupakan nilai-nilai yang kita perjuangkan untuk ditegakkan. Kisah Tessa mengingatkan kita bahwa keberanian tidak mengenal usia, bahwa terkadang suara terkecil dapat mengucapkan kebenaran yang paling keras. Seperti anak ini yang membela seorang veteran ketika orang lain tidak mau, kita juga harus menemukan kekuatan untuk membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit, karena keyakinan yang tak tergoyahkan mencerminkan prinsip-prinsip yang mendefinisikan generasi kita, martabat, rasa hormat, dan membela mereka yang berkorban untuk kebebasan kita. Di dunia yang terpecah belah saat ini, ingatlah bagaimana komunitas ini akhirnya menemukan penyembuhan melalui pemahaman dan kasih sayang. Biarkan kisah Tessa menjadi panggilan kita untuk bertindak untuk menjembatani perpecahan, untuk melindungi mereka yang melayani, dan untuk menyadari bahwa seringkali perspektif yang paling bijaksana datang dari visi seorang anak yang tidak terhalang.
Warisan kita bukan hanya pada apa yang telah kita capai, tetapi pada nilai-nilai yang kita berikan kepada generasi mendatang yang akan meneruskan keyakinan kita pada keadilan, kehormatan, dan keyakinan dan keberanian untuk berdiri teguh ketika itu paling penting. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran sehingga Anda tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.